Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah maulid yang dimuliakan Allah, izinkan saya selaku pembawa acara ingin membacakan susunan rangkaian acara pada malam ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan pembacaan tahlil. Yang kedua, pembacaan riwayatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan Al-Qur'an. Yang kelima, mau'izah hasanah. Dan yang keenam, doa penutup serta rahmat tamah. Alhamdulillah, tadi selepas ba'da maghrib kita sudah bersama-sama membaca tahlil dan sekaligus disambung dengan pembacaan maulid. Semoga apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, yang mana sambutan pertama yang akan diwakilkan oleh ketua panitia kepada Bapak Ahmad Khairuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, sebelum saya sambutan, saya mohon untuk makanannya semua dicicipi. Dan nanti setelah selesai acara, kami mengajak bapak-bapak ibu untuk santap makan setelah acara baca doa terakhir. Jangan pulang dulu nanti bapak-bapak ibu sekalian. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Baitur Rahmah yang tercinta ini. Salawat serta salam kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Mushola Baitur Rahmah yang saya cintai, ada beberapa hal pengumuman nanti yang insya Allah kami sampaikan, yaitu mengenai maulid dan uang kas di Mushola Baitur Rahmah. Selanjutnya yang kami hormati, alhamdulillah guru kita sudah datang, yaitu Al Ustadz Dede Wahyudin. Yang terhormat Al Ustadz guru tetap kita, yaitu Ustadz Saifuddin Sasidik dan Ustadz Muhtadin, yang setiap malam Selasa selalu mengajarkan kita baik fikih maupun Al-Quran. Selanjutnya yang kami hormati terutama Ketua Panitia Perayaan Maulid, yaitu Bapak Dede Kusnandar atau Pak Nanang dan seluruh jajarannya pada acara Maulid tahun ini. Selanjutnya yang saya hormati yaitu tadi ada Pak Bimaspol, kami juga mengundang Pak Babinsa dan Pak Lurah, mungkin insya Allah lagi di perjalanan. Alhamdulillah pada pagi juga LMK kita Bapak Suarno telah hadir, Bapak Ketua RT, alhamdulillah ada PRT 2, Bapak Eko, Pak RT 5, Bapak Moroji, Pak RT 4, Pak Muhammad Yusuf, dan mantan RT kita yaitu Bapak Suyanto, alhamdulillah sudah hadir juga. Selanjutnya yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di depan kita, terutama Pak Haji Abdullah yang rumahnya bisa kita tempati untuk acara ini, Bapak Haji Kamil, Bapak Haji Imam Selamat, dan semua jamaah. Kami mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Intinya saya mewakili panitia itu Bapak Dede Kusnandar mengucapkan banyak terima kasih. Pertama atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga atas bantuan dari bapak-bapak sekalian, baik moral maupun material. Alhamdulillah Maulid pada malam ini
kami panitia mengeluarkan amplop sebanyak 90 amplop dan masuk 86. Total dari anggaran yang kita butuhkan yaitu 12.950. Alhamdulillah pendapatan kita 13.150. Jadi di sini ada plus 200.000. Nanti insyaallah kita akan masukkan uang kas atau mungkin ada keperluan lain. Selanjutnya saya ingin sampaikan mengenai laporan uang kas musola. Jadi terakhir yaitu per 31 Januari 2022 uang kas musola kita berjumlah 8.081.000. Nah kurang lebih 11 bulan yaitu kita ada pengeluaran listrik lain-lain termasuk pada saat pengeluaran traweh itu berjumlah 5.152.000. Jadi saldo per bulan November tanggal 4 kemarin itu 2.929.000. Alhamdulillah kita juga punya kotak di musola. Alhamdulillah setiap hari mungkin dari ibu juga bapak-bapak setelah sholat subuh selalu banyak masukkan uangnya. Jumlah kemarin kita buka itu totalnya 6.885.000. Kemarin mohon maaf nih panitia kita hitung ada 7 juta. Ternyata setelah hitung di rumah Panana itu mungkin ada kesalahan sedikit. Total 6.885.000. Nah, jumlah total keseluruhan pada hari ini 5 November total uang kas kita sejumlah 9.814.000. Alhamdulillah. Selanjutnya saya mengajak untuk membaca suratul Fatihah. Pertama kita hadiahkan untuk musola yang mewakafkan musola kita, yaitu mungkin kakek kita, terutama Haji Husin Bimbingan dan Wapendol Binti Tompel. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah, kita tujukan untuk para donatur. Mudah-mudahan apa yang kita infakkan pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir dan di hari kiamat nanti. Ala haziniyah wa likul yanitin solihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati bi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para guru, para orang tua, terkhusus Ketua Musola Baitur Rahmah Bapak Ahmad Herudin, Ustadz kita, guru kita Ustadz Muhtadin, para RT, RW, Bapak Ibu, orang tua yang tidak disebutkan namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Pertama, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di sini bukan diundang sama panitia, tapi sesungguhnya kita diundang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja mewakili pribadi dan tentu atas nama
insya Allah mengajar di musola ini. Pertama, Rasulullah SAW adalah suri tauladan total buat kita semua. Yang Rasulullah SAW banyak para nabi dan para rasul iri terhadap keberadaan beliau dan umat beliau. Di antara kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, bahwa umat Rasulullah SAW itu diciptakan du'afa. Umat Nabi Muhammad diciptakan du'afa. Du'afa itu dhaif, lemah. Umat Nabi Muhammad diciptakan dalam du'afa, lemah. Lemah itu artinya kita tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Karenanya kalau ada umat Nabi Muhammad yang merasa gumede, yang merasa sokong, yang merasa besar, maka bukan termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang berikutnya, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ja'alahumullahu umuruhum qasran ay qasiran. Allah jadikan umur Nabi Muhammad itu pendek, Pak. Supaya apa? Supaya umur dijadikan umur umat Nabi Muhammad itu pendek supaya dosa kita sedikit. Supaya dosa kita sedikit. Bayangkan kalau umur umat Nabi Muhammad panjang sampai ratusan, bahkan sampai 200 seperti umat yang dahulu, maka potensi orang melakukan dosa itu semakin banyak. Makanya Allah jadikan umur Nabi Muhammad itu pendek. Paling umur umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70. Bahkan jarang yang sampai mencapai 70. Kalau hari ini di antara kita ada yang umurnya 70 tahun, berarti bonusnya banyak tuh. Alhamdulillah. Dan di antara kemuliaan berikutnya adalah Allah jadikan umat Nabi Muhammad itu akhirul umam, akhir daripada umat. Kita Bapak Ibu, Allah ciptakan terakhir, tapi insya Allah pertamakan Allah jadikan kita umat yang nanti pada hari kiamat dibangkitkan yang pertama kali. Amin ya Rabbal. Tetapi dalam kitab Tanbih, Imam Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan pada hari kiamat yang pertama, tapi yang ditanya itu yang pertama umat Nabi Nuh. Siapa? Umat Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, sudahkah engkau sampaikan risalahku kepada umatmu?" Kata Nabi Nuh, "Sudah ya Allah." Lalu Allah tanya kepada umat Nabi Nuh, "Wahai umat Nabi Nuh, memang betul bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah dan risalahnya kepada kalian?" Apa kata umat Nabi Nuh? "La wallahi ya Allah." Enggak ya Allah. "In kunta arsalta ilayya rasulan lanattabi ayati wa lanakunanna minal mu'minin." Kalau seandainya engkau mengutus seorang rasul kepada kami, pasti kami akan ikuti dan kami akan menjadi orang yang beriman, kata umat Nabi Nuh. Akhirnya Allah tanya lagi kepada Nabi Nuh, hadirin, "Wahai Nuh, umatmu mengklaim, umatmu ngaku bahwa engkau belum menyampaikan risalah. Bagaimana ini?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah kamu punya saksi? Halakum syahada?" Apakah kamu punya saksi wahai Nuh? Kata Allah, "Ya Allah, saya punya saksi." Dan siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Saksiku kata Nabi Nuh adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini Bapak Ibu,
kita ini kelak insya Allah akan menjadi saksi dari Nabi Nuh. Amin ya Rabbal. Umat Nabi Nuh protes, wahai umat Nabi Muhammad, nahnu awalul umam wa antum akhirul umam, kaifa tashhaduna alaina? Wahai umat Nabi Muhammad, kami ini diciptakan lebih dulu dari kalian, kalian diciptakan terakhir belakangan, bagaimana kalian bisa bersaksi kepada kami? Akhirnya umat Nabi Muhammad, kita nih Bapak Ibu yang insya Allah hadir pada malam hari ini, kelak insya Allah akan menjadi saksi. Dan jawaban kita begini nanti, ya Allah, kami diberikan, diutus kepada Nabi seorang Rasul. Betul. Ustaz, silakan Ustaz. Ini mengisi waktu aja. Ikan cerek ini mah. Silakan. Kakapnya ntar. Salam. Ahlan. Kaifa tashhaduna alaina? Bagaimana kalian bisa bersaksi? Antum akhirul umam, kalian itu umat yang terakhir. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua, kami diberikan Rasul, diutus kepada kami seorang Nabi dan Rasul. Dan kepada Nabi dan Rasul itu diberikan Al-Quran, nanzala fihi Al-Quran wa fihi khabaru wa fihi khabaru ma qablana. Dan di Al-Quran itu dikabarkan berita-berita tentang umat-umat terdahulu, dan salah satunya berita tentang umat Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh alaihi salam. Kita bisa lihat dalam surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaqu wa ati'un. Kata Nabi Nuh di ayat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh marah. Kenapa? Karena umatnya bukan main, durhaka kepada Nabi Nuh, nggak mau nurut sama Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ayat ini bisa kita temukan dalam surah Nuh. Ya Allah, jangan kau biarkan satu umat pun tersisa di bumi ini, habiskan ya Allah. Makanya nabi-nabi terdahulu doanya udah dipakai. Kalau bahasa kita, kalau kayak jagoan, senjata pamungkasnya udah digunain. Tapi Nabi Muhammad tidak, Pak. Kita bisa lihat dalam sejarah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, beliau bukan disambut tapi disambit sampai berdarah. Malaikat Jibril menawarkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud aku timpakan kepada mereka? Kata Nabi Muhammad, jangan ya Jibril, nggak apa-apa. Kalaupun dia nggak beriman, kali anaknya beriman atau cucunya beriman. Kata Rasul begitu, Pak. Kata malaikat Jibril, apakah aku hancurkan mereka? Tidak. Itu, Pak, kalau kita yang malaikat Jibril ngomongnya begini paling. Udah Muhammad, sama aja. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya. Itu kalau kita yang jadi malaikat Jibril. Kalau kita yang jadi Nabi Muhammad, begitu ditawarin sama malaikat Jibril, ada umat luar biasa. Apa kata kita? Udah ya Jibril, habisin aja, jangan disisain. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang Pak. Ahlan. Ibu silakan Bu. Silakan. Ibu, dek sambut lah. Iya, silakan. Assalamualaikum. Makanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti semuanya insya Allah akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bocah kalau makanannya habis mungkin kita tuh kasih. Coba kali kasih makanan, kasih ciki, ngapain? Jangan bisik ya sayang ya, nanti penceramah kita jauh-jauh dari Depok. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas ini menafsirkan ayat "Tsumma arsalna kitab balagna istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Orang yang sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia melakukan kebaikan, melakukan ibadah, meninggalkan perkara-perkara munkar, meninggalkan makruhat, itu akan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Dan ada kelompok umat yang muktasid. Muktasid itu tengah-tengah. Muktasid itu tengah-tengah. Apa tengah-tengah dalam pribadi, dalam kondisi umat kita ini? Tengah-tengah itu apa? Ibadah rajin, dosa juga rajin. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Ini muktasid namanya, STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Naudzubillah. Ini saja kata Ibnu Abbas, yadkhuluna jannata bi rahmatillah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan kepada penceramah kita Ustaz Dede Wahyudin beserta rombongan, dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Lurah Kelurahan Cilangkap, Bapak Edi Sofyan Latif beserta Ibu. Selanjutnya yaitu sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Cilangkap kepada Bapak Edi Sofyan Latif SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras anak-anak nih, bapak ibunya nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap. Bismillah. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Syarifuddin Syah Syirik, yang saya hormati Ustadz Dede Wahyudin, juga yang saya hormati Ketua DKM Musola Baitur Rahmah Bapak Ahmad Khairuddin, juga yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Bapak Dede Kusnandar, yang saya hormati para Ketua RT, ada juga Ketua RW, anggota LMK dari RW 02, juga yang saya hormati para guru, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para asatid, para ustazah. Juga yang saya hormati ada juga dari Ketua Tim Gerak PKK Kelurahan Cilangkap beserta teman-teman dari anggota PKK kelurahan lainnya. Saya ulangi, Kelurahan Cilangkap, ibu-ibu para kader, Karang Taruna, tokoh masyarakat yang bisa hadir memenuhi undangan dari Ketua Panitia di Musola Baitur Rahmah ini di RW 02, dan saya bisa bertatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu warga RW 02 dan juga para guru, para kiai sesepuh
hingga hadir pada malam hari ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada anak saya juga berbagi saja. Jadi yang malam minggu saya ajak sini deh ketika mereka bisa dan sempat, dan tentunya bisa kumpul di bareng-bareng dengan warga Cilacap, khususnya jamaah di Musola Baitur Rahmah yang kedua pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kegiatan yang intinya adalah untuk mensyiarkan agama Islam. Yang kita ketahui memang agama Islam di Indonesia, di Jakarta khususnya, apalagi di Cilacap, saya yakin mayoritas. Namun kesemuanya itu adalah kita berupaya, kita hadir di sini adalah dalam rangka memperingati, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan harapan apa? Agar kita meningkatkan mahabbah, kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW, dengan harapan agar apa? Agar kita para umatnya ini mendapat syafaat dari baginda yang insya Allah yang akhir kita akan berikan syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian peringatan ini adalah peringatan yang sungguh baik tentunya, dan tidak ada kata, tidak ada masyarakat atau umat muslim tidak merayakannya. Karena itu kita berharap dari kegiatan ini, selain untuk kerukunan sesama umat muslim, untuk mensyiarkan agama Islam tentunya di wilayah kita, dan tentunya adalah untuk supaya kita mendapatkan syafaat, untuk mengingat jasa, mengingat kebaikan, dan mengingat juga akhlak dari baginda Rasulullah SAW yang insya Allah